Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur pembelian lengkap dengan uang muka. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput salah satu fitur yang ada di menu pembelian Accurate 5, yaitu retur pembelian. Kami sengaja pisahkan fitur ini karena retur pembelian sifatnya opsional dan belum tentu terjadi dalam suatu siklus pembelian. Sehingga pada video ini kami akan mencoba membahasnya secara terpisah untuk Sobat Accurate. Perlu diketahui, retur pembelian dapat memilih 3 pilihan dokumen. Yang pertama adalah retur receive item atau penerimaan barang. Yang kedua adalah retur faktur pembelian atau purchase invoice. Dan yang ketiga adalah retur pembelian dengan pilihan dokumen nihil atau none. Kita bahas terlebih dahulu retur pembelian dari receive item atau penerimaan barang. Retur ini dapat dilakukan jika suatu siklus pembelian melalui proses penerimaan barang atau receive item dan receive item tersebut belum diproses ke dalam faktur pembelian. Sebagai contoh, di sini kita memiliki satu receive item dengan nomor 02 yang berisi item TV Samsung sebanyak 2 unit. Di sini terlihat pada bagian bill quantity yaitu 0. Artinya receive item ini belum dibuatkan faktur pembelian atau purchase invoice. Cara untuk mencatat retur pembelian dari receive item adalah sebagai berikut. Pertama, Sobat Accurate masuk dari menu purchase, lalu pilih purchase return. Kemudian, pilih nama vendor yaitu pemasok umum, isi nomor retur dan tanggal retur. Kemudian pada bagian receive invoice number, kita klik lalu masukkan nomor 02. Di sini terlihat untuk dokumen berupa penerimaan barang atau receive item ada tanda atau informasinya yaitu RI. RI ini artinya receive item atau penerimaan barang. Kita pilih dokumen nomor 02. Kemudian untuk memasukkan barang yang akan diretur, kita klik pada bagian description, kemudian pilih TV Samsung. Akan muncul konfirmasi, kita klik yes. Kemudian pada bagian quantity, jika jumlah yang diretur hanya sebagian, Sobat Accurate bisa edit kuantitinya. Tapi jika total yang dikembalikan adalah semuanya, maka kita tinggal langsung klik save and close. Saat muncul informasi current cost will be used as the return cost, Sobat Accurate klik OK. Itulah cara untuk mencatat retur pembelian dari receive item atau penerimaan barang. Jurnalnya jika kita ingin melihatnya bisa dengan cara membuka purchase return, kemudian klik back, lalu klik tombol show jurnal. Sobat Accurate bisa perhatikan di sana jurnalnya yaitu hutang pembelian belum ditagih senilai 3 juta, kemudian persediaan barang dagang senilai 3 juta. Nilai 3 juta ini didapat dari purchase order atas penerimaan barang yang diretur tadi. Di sini jika kita perhatikan receive item nomor 02, di sini jika kita buka PO-nya yaitu nomor 1001 dari list purchase order. Di sini terlihat nilainya yaitu 3 juta. Itulah mengapa jurnal yang terbentuk pada saat membuat purchase return atau retur pembelian yaitu sebesar 3 juta. Kemudian saat kita membuat purchase return atau retur pembelian, maka posisi stok kita menjadi berkurang karena ada barang yang harus dikembalikan kepada pemasok. Kita bisa lihat mutasinya dari list kemudian ke item, kemudian klik kanan item history. Di sini terlihat yaitu ada kuantitas keluar sebanyak 2 yang sumbernya adalah dari purchase return from pemasok umum. Berikutnya kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu retur pembelian dari faktur pembelian, di mana posisi faktur pembelian belum dilunasi. Tahapannya kurang lebih hampir sama
dengan cara retur dari receive item, yaitu dari menu purchase kemudian ke purchase return. Di sini sebagai contoh, kita memiliki faktur pembelian, yaitu faktur pembelian dengan nomor 03, di mana item yang dibeli yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 3 unit dengan harga 1.500.000 per unitnya. Di sini kita akan melakukan retur sebanyak 3 unit dari faktur nomor 03. Kita kembali ke formulir dari purchase return-nya. Kita masukkan nama pemasoknya yaitu pemasok umum. Kita isi nomor retur dan tanggal retur. Lalu pada bagian receipt atau invoice number, kita pilih yaitu 03. Lalu kita masukkan item yang akan diretur pada bagian description. Kita klik yes, otomatis di sini ada muncul kuantitas barang yang akan diretur sebanyak 3 unit dengan unit price yaitu 1.500.000. Kemudian kita klik save and close. Sobat Accurate bisa perhatikan, di sini jurnalnya agak sedikit berbeda dengan jurnal purchase return yang mengambil dari receive item atau penerimaan barang. Di sini jurnal yang terbentuk adalah account payable IDR sebesar 4.500.000 dan persediaan barang dagang sebesar 4.500.000. Yang berbeda ada di bagian account payable. Karena barang yang diretur tadi sudah sampai di bagian faktur sehingga sudah timbul hutang, maka yang didebitkan adalah nilai account payable-nya atau nilai hutangnya. Sedangkan pada saat tadi kita meretur dari penerimaan barang, di mana nilai tersebut masih tertampung di hutang pembelian belum ditagih, maka jurnalnya tadi di bagian debitnya adalah hutang pembelian belum ditagih. Untuk di bagian kredit sama, yaitu persediaan barang dagang, baik retur yang memilih faktur pembelian ataupun penerimaan barang. Selanjutnya yang ketiga adalah retur pembelian dengan pilihan none atau nihil. Pilihan none atau nihil digunakan dalam kasus di mana barang yang diretur tidak melihat dari receive item atau faktur pembelian yang mana. Jadi tujuan retur pembelian ini ingin mengembalikan barang dan mengurangi total hutang kepada pemasok tanpa melihat faktur mana yang akan dikurangkan dari retur tersebut. Sebelum kita dapat menginput retur pembelian dengan pilihan nihil atau none, maka kita perlu mengaktifkan pilihan tersebut. Caranya dari menu setup, kemudian ke preferences, lalu pilih purchases. Sobat Accurate centang pada bagian can enter any item in purchase return. Kemudian klik OK. Setelah itu, cara untuk mencatat purchase return dengan pilihan dokumen nihil atau none, Sobat Accurate bisa mencatat dari menu purchase atau pembelian, kemudian ke purchase return. Setelah itu, masukkan nama pemasok, isi nomor retur dan juga tanggal. Lalu pada bagian receipt atau invoice number, kita pilih none atau nihil. Selanjutnya, untuk memilih barang agak sedikit berbeda dengan dua cara retur sebelumnya. Untuk retur pilihan nihil ini, kita dapat menginput barang dari bagian item number. Misalkan kita akan meretur yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 1 unit. Harganya adalah 1.500.000. Kemudian kita klik save and close. Jika muncul informasi current cost will be used, kita klik OK. Lalu, saat muncul konfirmasi purchase invoice number 1002 has been created, kita klik OK. Kita analisa apa yang terjadi dari kondisi retur dengan pilihan nihil atau none. Yang pertama adalah akan muncul faktur pembelian secara otomatis yang dibuatkan oleh Accurate sebagai akibat retur pembelian dengan pilihan none. Informasinya tadi yaitu purchase invoice dengan nomor 1002. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini nomor fakturnya yaitu 1002. Jika kita perhatikan di sini form numbernya yaitu PR strip 1002. Ini menandakan yaitu purchase invoice yang berasal dari purchase return dengan pilihan nihil.
Untuk itemnya pun di sini yaitu item opening balance. Nilainya adalah 0. Kemudian yang kedua, kita lihat jurnal dari purchase return-nya itu sendiri. Jika kita perhatikan, jurnalnya di sini yaitu account payable IDR sebesar 1.500.000, kemudian persediaan barang dagang sebesar 1.500.000. Jurnalnya hampir mirip dengan jurnal purchase return dengan pilihan faktur pembelian atau purchase invoice. Lalu yang ketiga, jika sobat accurate perhatikan, pada saat kita membuka purchase payment dan memilih nama pemasok tersebut, di sini ada muncul yaitu faktur pembelian 1002 dengan nilai yaitu minus 1.500.000. Nilai minus ini, seperti yang sudah disebutkan di awal, akan menjadi pengurang dari total hutang atau faktur yang masih outstanding atas pemasok yang barangnya kita retur. Sebagai contoh di sini ada faktur yang masih outstanding yaitu nilainya 3 juta. Kemudian retur pembelian dengan pilihan nihil tadi yaitu 1.500.000 minus. Ini bisa menjadi pengurang pada saat kita akan melakukan pembayaran. Jadi di sini jika kita lakukan pembayaran maka nilai yang dikeluarkan yaitu hanya 1.500.000 saja. Karena nilai dari total hutang 3 juta tadi dipotong dengan nilai retur dari retur pembelian dengan pilihan nihil. Sekian dari kami channel Mastering Accurate untuk pembahasan retur pembelian pada Accurate 5. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa selalu support channel Mastering Accurate dengan like, komen, share, dan subscribe video-video pada channel ini supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!